Siang hari ini saya ingin berbagi satu kebenaran firman tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai keintiman bukanlah berbicara mengenai, mungkin ada orang kalau memuji, menyembah, waduh dia suka menangis. Ya, suka menangis, suka lompat-lompat misalkan, suka menari, terus kita asumsikan bahwa dia intim dengan Tuhan. Bukan itu yang kita maksudkan, saudaraku. Atau mungkin dia membuat banyak sekali mujizat. Ya, mujizat demi mujizat dia lakukan dan kita akan berpikir bahwa orang ini sangat intim dengan Tuhan. Sekali lagi bukan itu yang kita maksudkan, saudaraku. Atau mungkin yang paling banyak followernya. Ya, karena sekarang kan zamannya medsos. Oh, karena dia sangat banyak followernya, berarti dia pasti sangat intim dengan Tuhan. Nah, sekali lagi bukan itu yang kita maksudkan, saudaraku. Ya, kita akan lihat dan nanti kita akan belajar bagaimana membangun sikap hati dan aktivitas atau sebuah tindakan untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita lihat di kitab Mazmur, Daud pernah menyatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada satu ciri khas bahwa Tuhan bergaul karib, bergaul akrab, bergaul dekat atau intim, saudaraku. Salah satu ciri khasnya adalah Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada mereka. Sebetulnya kita tidak punya hak atau tidak bisa dekat dengan Tuhan, saudaraku. Kita nggak bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya kita nggak bisa. Tetapi puji Tuhan, Yesus melayakkan kita untuk kita bisa dekat dan akrab dengan Tuhan. Yesus bilang bahwa, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi menyebut siapa? Sahabat. Dia menyebut saudara dan saya, kita sebagai sahabat. Kenapa kita disebut sahabat? Karena aku telah memberitahu kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Kita punya hak untuk intim dengan Tuhan, saudaraku. Karena Yesus menjadikan kita sebagai sahabatnya sehingga kita bisa bergaul karib dengan Tuhan dan kita bisa tahu perjanjian yang Tuhan lakukan, saudaraku. Kita bisa tahu apa isi hati Bapa karena Yesus cerita semuanya kepada setiap kita. Oleh sebab itu puji Tuhan kita punya hak untuk bisa dekat dengan Tuhan, saudaraku. Kita bisa intim dengan Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar dari kisahnya Musa, bagaimana Musa membangun keintiman dengan Tuhan, saudaraku. Karena dikatakan di kitab Keluaran, dan Tuhan berbicara kepada Musa itu muka dengan muka, berhadapan muka, sangat dekat, sangat intim, sangat akrab, saudaraku. Nah, kita akan lihat dari Keluaran 3:3, ya jadi nanti saudara boleh ketika pulang saudara bisa pelajari lagi dari Keluaran 3:3. Kita akan belajar ada 6 prinsip bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan, saudaraku. Bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Ya, kita akan fokus untuk melihat di Keluaran 3:3, saudaraku. Kita belajar dari Musa. Ya, ada 6 sikap hati dan juga tindakan yang kita bisa lakukan untuk membangun keintiman itu. Nah, yang pertama kita akan melihat, yaitu di Keluaran 3:3 ayatnya yang ke-7. Dikatakan Musa membangun kemah pertemuan. Tujuannya apa? Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan di luar perkemahan. Dan kemudian kita loncat ke ayat 10, dikatakan setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah. Hal yang pertama kita bisa pelajari adalah apakah kita memiliki kerinduan untuk berjumpa
dan menikmati kehadirannya, saudaraku. Apakah kita merindukan perjumpaan dan kehadirannya? Itu yang kita bisa pelajari. Untuk dekat dengan Tuhan, sekali lagi, hal yang pertama yang harus kita punya, rindu enggak kita dengan Tuhan? Rindu enggak kita berjumpa dengan Dia? Rindu enggak kita menikmati kehadirannya? Kalau sampai kita enggak ada kerinduan untuk berjumpa dan menikmati kehadirannya, kita enggak pernah berjumpa dengan Tuhan, kita enggak pernah intim dengan Tuhan, wajar, saudaraku. Karena memang enggak ada kerinduan untuk itu. Di sini kita bisa melihat bahwa Musa di tengah padang gurun, dia bentangkan sebuah kemah pertemuan. Supaya apa? Ketika seseorang ingin mencari Tuhan, dia tinggal masuk ke kemah itu. Dan kemudian disitulah Tuhan akan hadir dan berjumpa, saudaraku. Kitab Ayub mengatakan, dia bilang bagaimana kita bisa menemukan Tuhan kalau engkau membuang semua emas yang ada dari kemahmu, yang ada di dalam kamarmu. Engkau buang seluruh emas Ofir, engkau buang seluruh perak. Maka engkau akan mendapatkan sukacita dari Yang Maha Kuasa. Kitab Ayub mengatakan demikian. Seringkali, kenapa kita tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan? Karena mungkin kita tidak pernah membuang keinginan kita akan emas keluar dari hati kita, saudaraku. Sehingga kita hanya merindukan Tuhan yang paling utama. Seringkali yang terjadi mungkin adalah justru kita berusaha bagaimana cara memanfaatkan Tuhan supaya aku bisa mendapatkan apa yang aku rindukan. Oh, aku kepingin rumah. Kalau kamu kepingin rumah, ya doa dong. Wah, kita datang kepada Tuhan, tujuannya apa yang di benak kita? Rumah Tuhan, rumah. Aku kepingin mobil Tuhan. Apakah engkau pingin ketemu Tuhan? Enggak. Aku saking katanya supaya mendapatkan rumah dengan mudah, doa. Tanpa doa katanya cari rumah susah, saudaraku. Ya. Doa menjadi alat untuk kita mendapatkan sesuatu. Tuhan kita manipulasi untuk keinginan-keinginan kita, saudaraku. Kitab Ayub bilang, buang semua emas Ofir, buang semua perak dari kemahmu, dan kau akan mendapatkan sukacita dari Tuhan, saudaraku. Kau akan berjumpa dengan Tuhan, dan kau akan mendapatkan sukacita itu. Sehingga kalau kita tidak berani membuang semua keinginan yang ada di dalam hati kita, kita akan sangat sulit punya keinginan untuk mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan itu harus melebihi keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita, saudaraku. Kalau kita lebih merindukan mobil, punya rumah, jangan heran kalau kita nggak ada keinginan untuk Tuhan. Kita hanya cari Tuhan karena ada butuhnya. Dan kemudian kita belajar tips dan trik memanipulasi Tuhan, saudaraku. Ya, doanya harus minta terus, ya kan? Ya, harus terus, nggak boleh berhenti, minta terus, ya. Makanya kita datang kepada Tuhan pun kita juga nggak menikmati Tuhan. Kita nggak menikmati kehadirannya. Kenapa? Karena yang penting kita sudah utarakan semua permintaan kita dan kemudian diakhiri semuanya dengan amin. Selesai. Kapan menikmati hadiratnya? Nggak ada, saudaraku. Makanya buang semua keinginan. Sampai apa? Tuhanlah yang menjadi keinginan yang paling utama, saudaraku. Dari situ kita bisa mencari Tuhan dan merindukan kehadirannya. Kemudian berikutnya yang kedua, kita belajar dari Musa, yaitu di ayat selanjutnya dikatakan bahwa lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Pada waktu itu Musa masih memimpin rombongan di padang gurun, saudaraku. Ketika Musa memimpin rombongan di padang gurun, yang Musa rindukan cuma satu. Tuhan, engkau harus sertai kami Tuhan.
Kalau Engkau enggak sertai kami Tuhan, jangan suruh kami berangkat Tuhan. Karena penyertaan-Mu itu yang membuat beda Tuhan. Yang membuat beda kami dari bangsa yang lain. Jadi kalau Engkau tidak suruh kami pergi, kami tidak mau pergi Tuhan. Pokoknya Engkau harus sertai kami, Engkau harus pimpin kami Tuhan. Karena itulah yang jadi pembeda antara kita dengan bangsa-bangsa yang lain. Musa sangat merindukan penyertaan Tuhan, saudaraku. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita akan berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Bukan berbeda masalah kesuksesannya, bukan. Seringkali kadang kita salah, saudaraku. Kita berpikir bahwa yang diadu adalah kesuksesan demi kesuksesan. Sehingga orang yang paling kaya itu kita identikan orang yang paling disertai oleh Tuhan. Kalau kita berbicara seperti itu, berarti Israel di padang gurun tidak pernah disertai Tuhan. Israel di padang gurun tidak punya wilayah, saudaraku. Tidak punya. Mereka di padang gurun. Kalau dibandingkan dengan kerajaan Mesir itu adalah kerajaan adidaya di zamannya, saudaraku. Dan sejarah membuktikan mereka kerajaan yang superpower dan kaya, saudaraku. Belum lagi kerajaan Mesopotamia dan kerajaan-kerajaan yang lain. Ciri khas penyertaan Tuhan itu bukan masalah kesuksesan demi kesuksesan, bukan, saudaraku. Tetapi ciri khas penyertaan Tuhan, kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan di bangsa itu nyata, saudaraku. Makanya Israel sangat ditakuti meskipun mereka di padang gurun. Kenapa? Karena kalau saudara baca kitab Keluaran, bangsa-bangsa yang akan dilewati oleh Israel, mereka sangat takut. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka tidak pernah terkalahkan. Enggak pernah. Sehingga mereka sangat takut, saudaraku. Makanya sampai bangsa Filistin berusaha mencuri tabut Tuhan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa dan itu menakutkan bangsa-bangsa, saudaraku. Bukan masalah kaya siapa, bukan. Tetapi penyertaan Tuhan itu menjadi sebuah pembeda, saudaraku. Tuhan, kalau Engkau enggak jalan, jangan suruh kami jalan. Apakah kita punya kerinduan, saudaraku, untuk betul-betul mengikuti, merindukan penyertaannya? Atau justru sebaliknya? Ya, sebaliknya. Tuhan, kamu enggak jalan, aku jalan Tuhan. Kalau kamu mau, ikuti aku Tuhan. Kalau enggak mau, ya sudah Tuhan. Ya, Tuhan mengajak kita jalan, seharusnya Tuhan ada di depan, saudaraku. Ketika Tuhan di depan dan dia berhenti di persimpangan, kadang kita tidak ikut berhenti, kita ikut belok. Ya, kita belok maunya sendiri. Dan kita hanya panggil Tuhan, Tuhan sini Tuhan. Apalagi kalau kita sudah terbentur, kita nangis-nangis, Tuhan di mana kamu? Mungkin Tuhan bilang, loh saya berhenti, siapa yang menyuruh kamu jalan? Saya masih berhenti di sini. Tapi kita sudah nangis-nangis di sini, Tuhan di mana penyertaan-Mu? Kenapa Engkau enggak sertai aku Tuhan? Aku rajin ke gereja, aku berdoa, kenapa Engkau enggak sertai aku Tuhan? Masalahnya adalah, kita memang merindukan penyertaannya atau tidak. Kita memang minta penyertaannya atau tidak, saudaraku. Jangan sampai di sini kita nangis-nangis, Tuhan di mana kamu? Mungkin Tuhan bilang, aku di sini. Kalau mau apa? Kembali. Ya sudah, aku bertobat Tuhan, maafkan aku. Dan kita nangis-nangis dan kita bertobat di titik ini. Di mana Tuhan ada? Baru mungkin Tuhan ngajak kita berbelok di sini, saudaraku. Musa selalu bilang, Tuhan sertai kami. Sertai. Kenapa Musa melakukan ini? Musa berkenalan dengan Tuhan. Itu ketika Tuhan menjumpai Musa dengan semak belukar yang terbakar, saudaraku. Pada waktu pertama kali Tuhan menjumpai Musa. Dan ketika Tuhan menjumpai Musa, Musa ini bingung, kamu ini siapa? Dia tanya, kamu siapa? Dan Tuhan bilang, kalau di Alkitab bahasa Indonesia, aku adalah aku. Ya, kenapa seperti itu? Karena pada zaman dulu belum ada KTP, saudaraku ya, jadi belum ada nama. Ya, aku adalah aku. Nah, tetapi
pengertian yang sebenarnya itu adalah aku ada. Aku ada, aku sertai kamu dan aku yang mengutus kamu. Aku ada, aku bersertamu sejak kapan? Sejak nenek moyangmu Abraham. Kalau saudara baca di situ ya, Tuhan jelasin. Aku adalah aku. Aku ada sejak nenek moyangmu Abraham. Aku ada, aku sertai Abraham. Aku ada pada waktu Isa, aku sertai Isa. Aku ada pada waktu Yakub, aku sertai Yakub. Dan sekarang Musa, aku ada, aku sertai dan aku utus kamu untuk berjumpa dengan Firaun. Tuhan tegaskan bahwa dia ada dan dia menyertai dan dia mengutus. Makanya ketika Musa akan berangkat, Musa juga enggak mau kalau Tuhan enggak sertai. Kenapa? Karena Tuhan yang dia kenal itu adalah Tuhan yang selalu menyertai, saudaraku. Makanya dia minta, Tuhan, kau harus sertai Tuhan. Kalau engkau enggak sertai, percuma Tuhan. Percuma, kami enggak ada ubahnya dengan orang yang lain, enggak ada. Karena yang menjadi pembeda Tuhan, engkau sertai kami. Itu yang jadi pembeda, kami beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Meskipun kami masih gelandangan di padang gurun, tapi kami beda. Kenapa? Karena engkau yang menyertai Tuhan. Makanya Yesus lahir, dia diberi nama Immanuel. Kenapa? Karena aku ada, aku menyertai, dan aku yang mengutus kamu. Tuhan Yesus bilang, pergi jadikan semua bangsa murid, dan ketahuilah aku sertai kamu. Kita sedang berurusan dengan Tuhan yang bilang, aku ada, aku sertai kamu, dan aku utus kamu. Bapak Ibu sekalian, kita sedang berurusan dengan Tuhan yang seperti itu, saudaraku. Oleh sebab itu, minta penyertaannya. Tuhan, kau harus sertai Tuhan, kau harus sertai. Berikutnya, yang ketiga, yaitu memegang dan mempercayai firman-Nya. Berkali-kali kalau kita membaca bagaimana Musa berdoa kepada Tuhan, Musa selalu menegaskan, engkau berfirman kepadaku. Dikatakan lagi, namun demikian engkau berfirman. Musa selalu menegaskan, Tuhan engkau sudah berfirman, Tuhan aku pegang firman-Mu dan aku percaya dengan firman-Mu Tuhan. Karena engkau sudah berfirman. Apakah kondisinya Musa enak? Enggak enak, saudaraku. Kondisinya jangan lupa di padang gurun. Belum settle, belum nyaman, penuh dengan tekanan, saudaraku. Ketika orang penuh dengan tekanan, belum settle, itu selalu emosinya gampang sensitif. Nah, tetapi Musa mengambil keputusan, Tuhan aku tetap berpegang pada firman-Mu. Meskipun belum settle, meskipun sulit, meskipun penuh tekanan, tapi engkau sudah berfirman Tuhan. Suatu kali Nabi Amos itu menubuatkan, saudaraku. Dia menubuatkan bahwa sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan itu disejajarkan seperti kebutuhan kita akan makan dan minum. Kebutuhan akan makan dan minum itu adalah kebutuhan yang sangat vital di dalam hidup manusia. Manusia sangat butuh makan dan minum. Manusia gampang emosi ketika kebutuhan makan dan minum itu tidak terpenuhi. Manusia akan menjadi sangat sensitif, gampang emosi, dan dia akan siap bertengkar dengan siapapun. Kalau kebutuhan makan dan minum itu tidak terpenuhi. Dan Tuhan bilang bahwa akan ada lapar dan haus akan firman, saudaraku. Jadi dengan kata lain, kalau kebutuhan makan dan minum itu sangat vital dalam diri manusia, berarti kebutuhan akan firman itu sangat vital dalam diri kita. Orang merasa lapar dan haus, itu justru menandakan bahwa dia sehat. Betul ya? Orang yang merasa lapar dan haus itu menandakan dia sehat. Aku butuh supply.
Justru orang yang sakit biasanya males makan, males minum. Orang yang sakit itu justru males makan dan males minum. Makanya ketika orang nggak bisa makan, nggak bisa minum, dia dianggap sakit, dia harus segera dibawa ke rumah sakit dan harus segera diinfus. Harus dipaksa ada cairan yang masuk dan ada makanan yang masuk. Karena kalau nggak gitu fatal, saudaraku. Kalau Tuhan menyamakan kebutuhan makan dan minum itu dengan firman, berarti kalau kita bisa merasakan lapar dan haus akan firman, engkau sehat, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau sudah nggak bisa merasakan, nggak apa-apa tuh seminggu nggak dengar firman. Oh nggak apa-apa tuh 1 tahun. Wah apa sih firman? Alkitabku loh, 5 tahun nggak pernah tak buka. Wah dengan bangga banget, ya kan? Ya apa itu? Nggak apa-apa tuh aku masih hidup. Saatnya engkau dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu. Karena sudah kronis. Engkau butuh dokter untuk diinfus. Kenapa? Karena sudah nggak bisa merasakan lapar dan haus akan firman. Udah nggak bisa merasakan. Sebetulnya kondisi kita berarti udah kronis. Kita butuh bantuan. Ya, di sini ada dokter. Semoga saya nggak salah ngomong. Ya. Ketika kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, itu bahaya buat tubuh kita, Bapak Ibu. Demikian juga ketika kita nggak merasa lapar dan haus akan firman, sebetulnya kondisi kita itu bahaya, Bapak Ibu. Suatu kali iblis mendatangi Yesus pada waktu Yesus puasa dan kemudian iblis bilang, ubah batu ini jadi roti. Dan kemudian Yesus jawab, manusia nggak butuh roti saja, tetapi lebih daripada itu, butuh firman. Ada satu prioritas yang diberikan, Bapak Ibu. Kira-kira kita butuh food, makanan, atau butuh word, firman, Bapak Ibu? Pilih mana yuk? Ya, kita lebih butuh food atau kita butuh word? Hidup manusia itu lebih butuh word daripada food, Bapak Ibu. Sejak manusia lahir, dia butuh kata-kata penuh kasih sayang dari papa mamanya. Ketika anak mulai tumbuh, dia butuh kata-kata yang menguatkan dari papa mamanya. Bukan sebatas masalah food, bukan. Kalau nggak percaya coba aja Bapak Ibu yang punya anak, ya kan? Maaf ya, saya praktek nih kata-kata agak kasar ya, maaf ya. Ya, pulang bilang aja sama anakmu, nah tuh makanannya, badok aja, ya kan? Dasar gagas, tuh makanan, makan aja. Udah sana, kasih tuh mulutmu yang gagas, makan. Kira-kira anak itu akan makan dengan lahap atau enggak? Kita bisa bayangin ya, enggak akan. Enggak akan. Bahkan mungkin dia dengan penuh ketakutan, dia tidak akan pernah makan. Tetapi ketika kita berikan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, mungkin makanannya cuma sedikit. Mungkin lauknya ngepres Bapak Ibu. Tetapi ketika kata-kata yang baik diberikan, anak itu akan makan dengan lahap, dengan sukacita. Meskipun mungkin porsinya kurang Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia itu dibangun oleh word. Bukan sebatas food, bukan. Food kita akan makan secukupnya, itu food. Tetapi word kita butuh banyak untuk membangun kehidupan. Kita butuh word. Contohnya Bapak Ibu yang pacaran, saudara kok Bapak Ibu ya. Ya saudara yang pacaran misalkan. Ya. Engkau yang pacaran, coba dipraktekin nanti kalau pulang. Ya. Kasih pacarmu ajak ke restoran yang lux, tapi kasih kata-kata yang menjengkelkan. Sayang, hari ini kita makan di restoran yang paling bagus di Surabaya, mahal.
Tapi badanmu kok bau ya, kamu gak mandi ya? Sungguhan lo, bau lo, sungguhan. Loh, bau kan? Bau. Ya kan? Gigimu belum gosok gigi ya hari ini. Ya, kasih kata-kata yang jelek, saudaraku. Dia akan makan atau pulang? Atau plus engkau ditampar? Nih yang desertnya pok, lalu dia pulang. Karena kehidupan dibangun dari kata-kata. Tetapi meskipun makanannya di tempat yang sederhana, tetapi kalau kata-katanya penuh dengan kasih sayang, akhirnya merit enggak? Merit. Bangun kehidupan, Bapak Ibu. Kehidupan itu dibangun dari word, bukan hanya food. Tetapi iblis akan mengesampingkan, kamu butuh makan, kamu nggak butuh word. Nggak butuh. Makanya orang nggak peduli dengan kata-katanya. Kata-katanya menyakiti orang yang di sekitarnya, dia nggak peduli. Kenapa? Karena iblis sudah menipu, engkau butuh food, titik. Engkau nggak butuh word. Dan Yesus bilang, manusia hidup, manusia dibangun itu dari word. Makanan itu secukupnya. Doa Bapa kami. Betul enggak? Apalagi kalau sudah mulai sadar kesehatan. Makan sekenyang-kenyangnya atau secukupnya? Secukupnya. Itu doa Bapa kami itu. Beri kami makanan pada hari ini secukupnya. Orang sadar kesehatan, dia tahu makan itu secukupnya. Bukan sebanyak-banyaknya dan serakus-rakusnya. Bukan. Secukupnya. Itu. Nah, bangun kehidupan kita dengan firman, saudaraku. Apapun yang terjadi, bangun dengan firman. Firmanlah yang membuat kita bisa intim dengan Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Mungkin yang dihadapi Musa nggak enak, penuh dengan goncangan. Tetapi Tuhan, Engkau sudah berfirman Tuhan. Engkau sudah berfirman. Meskipun aku masih hidup di padang gurun, Tuhan, Engkau berfirman. Tuhan, Engkau berfirman. Musa selalu seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, kita akan lihat ayat selanjutnya, yaitu ayat di 13. Musa bilang begini sama Tuhan. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat-Mu. Hal yang pertama yang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat adalah sadari kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Membangun keintiman dengan Tuhan. Musa bilang, kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Dan Yesus sudah datang untuk memberi kita kasih karunia itu, Bapak Ibu. Dia sudah mati di atas kayu salib supaya kita mendapatkan kasih karunia. Yang seharusnya kita nggak layak untuk mendapatkan, kita dilayakkan untuk mendapatkannya. Itulah kasih karunia. Oleh sebab itu, belajarlah untuk terus menyadari kasih karunia. Beberapa waktu kemarin, saya mendapatkan sebuah tekanan dalam hidup saya. Waduh, saya pusing, saya bingung, dan saya pingin berdoa. Enaknya kalau orang dalam tekanan berdoa itu ngomong apa, Bapak Ibu? Dua ya, komplain sama Tuhan, dan minta sama Tuhan. Jujur, itu yang akan saya lakukan. Wah, saya mau doa, saya mau komplain. Tuhan, kenapa ini terjadi, Tuhan? Tuhan, ini gimana, Tuhan? Tuhan, ini gimana jalan keluarnya? Tapi puji Tuhan, belum sampai mulut saya kebablasan ngomong macam-macam sama Tuhan. Tuhan ingetin, bersyukur saja. Akhirnya, oke deh, saya tutup mulut saya switch mulut saya hanya untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau nggak punya alasan yang kuat untuk bersyukur kan bingung kan ya. Terima kasih untuk apa? Dan seperti Tuhan ingatkan ada satu gambaran di benak saya
Yaitu bersyukurlah karena kasih karunia Tuhan sudah dilimpahkan atas hidup kita. Yaitu apa? Yesus datang, Yesus menebus, Yesus membebaskan kita dari semuanya. Akhirnya saya hanya teringat kepada Yesus, kasih karunia Tuhan, dan saya hanya mengucap syukur dengan apa yang sudah Yesus lakukan. Ketika saya lakukan itu, beban pun terlepas dan iman pun dibangkitkan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga akhirnya ketika saya melek, buka mata, saya yakin beres ini. Gak akan ada masalah. Iman saya menjadi bangkit. Kenapa? Seperti Musa cuma bilang, kiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Dan kita sudah dapat kasih karunia itu. Oleh sebab itu, belajarlah untuk senantiasa menyadari Bapak Ibu. Kita sadari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi. Bahwa Yesus sudah mati, sudah tebus, sudah bebaskan kita. Amin. Berikutnya yang kelima. Bagaimana membangun keintiman. Musa bilang, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Yang kelima adalah rindukan, cari kehendaknya dalam hidup kita, Bapak Ibu. Saya menyimpulkan bahwa inti daripada keintiman atau puncak daripada keintiman dengan Tuhan itu adalah kerinduan kita untuk tahu kehendaknya dan melakukan kehendaknya, Bapak Ibu. Sekali lagi keintiman tidak dinilai berapa banyak Musa melakukan mujizat. Musa tidak bilang, Tuhan kiranya aku lebih banyak lagi melakukan mujizat. Enggak, Musa enggak minta. Musa hanya minta satu, beritahu jalanmu kepadaku Tuhan. Beritahu kehendakmu kepadaku Tuhan. Dengan satu kerinduan, dengan satu kemauan, aku akan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupku. Yesus datang, Yesus menegaskan, aku datang karena kehendak Bapa. Bapa yang mengutus aku. Apa yang aku lakukan itu adalah kehendak Bapa. Yesus ngajarin kita supaya kita menjadi pelaku daripada kehendak Bapa. Makanya menurut saya puncak daripada keintiman itu seperti yang Yesus doakan ketika dia di Taman Getsemani. Seakan-akan gini, Tuhan aku itu kepingin melakukan kehendakku. Kalau bisa. Tetapi Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Saya memandang doa Yesus di Taman Getsemani itu betul-betul puncak daripada keintiman Bapak Ibu. Persis seperti apa yang diminta oleh Musa. Musa hanya minta satu, Tuhan nyatakan kehendakmu dalam hidupku. Nyatakan, aku gak peduli aku berada dimanapun, aku gak peduli. Yang penting nyatakan kehendakmu dan sertai aku Tuhan. Itu yang Musa mau. Dan itulah inti daripada intimasi Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yaitu dikatakan, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Untuk membangun keintiman, milikilah kerinduan untuk terus mengenal Tuhan, terus mengenal Dia, dan tinggallah terus di dalam kasih karunia-Nya, Bapak Ibu. Ya, jangan kita keluar dari kasih karunia-Nya. Apa kasih karunia-Nya itu? Kasih karunia-Nya itu adalah Yesus beserta dengan kita. Itu adalah kasih karunia-Nya. Nah, tinggallah terus di situ. Kenali Yesus, rindu pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu. Dan tetaplah berada di dalam kasih karunia-Nya. Itulah membangun keintiman. Ya, yang pertama tadi, rindukan kehadirannya. Cari Dia, Bapak Ibu. Yang kedua, rindukan penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan, sertai aku Tuhan. Sertai aku. Apapun yang kualami, yang penting sertai aku Tuhan. Supaya Roma 8:28 itu terjadi. Ya, semuanya untuk kebaikanmu. Kenapa? Karena Tuhan menyertai. Tuhan bisa ubahkan Bapak Ibu. Dan kemudian yang ketiga, percayai firman-Nya. Pegang firman-Nya dan percayai firman-Nya. Yang keempat, sadari kasih karunia-Nya. Yang kelima, cari kehendak-Nya. Dan yang keenam, rindu untuk Tuhan, aku semakin rindu kenal Engkau. Dan terus tinggal di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Roh Kudus, biarlah Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh semakin dekat, intim dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.